Langsung boleh kan? Mbak Jess, boleh Mbak Jess yuk sedikit Mbak Jess. Boleh Mbak Jess. Itu atau sini? Terkait dengan sidang hari ini dan tadi pernyataan. Antara pewawancara dengan yang diwawancarinya. Selain itu, belum ada uji silang terhadap pihak yang termuat dalam pernyataan-pernyataan dalam wawancara tersebut. Sehingga substansi pembahasannya belum dapat diverifikasi. Wawancara TV hanya berisi klaim sepihak yang tidak dapat diverifikasi kebenarannya melalui mekanisme hukum yang sah. Kekuatan bukti dalam sistem peradilan pidana kesaksian. Karena wawancara TV tidak melalui proses pengujian ini, wawancara televisi, terutama oleh pihak yang tidak secara langsung berperan dalam penyidikan, dukungan bukti yang kuat dan dapat diverifikasi tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum yang sah dan dapat diandalkan. Selain itu, karena wawancara ini tidak menghadirkan bukti yang bisa diuji, pernyataan di media massa seringkali bersifat dengan hormat kami mengajukan bantahan yang tegas dan berdasar hukum. Pemohon PK3 berupaya mengalihkan fokus pengadilan kepada satu alat bukti saja, yakni rekaman CCTV, seolah-olah itu adalah satu-satunya dasar putusan. Padahal, berdasarkan fakta persidangan dan pertimbangan hukum yang komprehensif, putusan tersebut didasarkan pada serangkaian alat bukti yang sah dan saling menguatkan sesuai dengan ketentuan pasal 183 dan 184 KUHP. Dalam proses peradilan pidana, prinsip pembuktian tidak bertumpu pada satu alat bukti tunggal, melainkan pada minimal dua alat bukti yang sah yang dapat meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Pendekatan circumstantial evidence yang digunakan dalam perkara ini adalah metode pembuktian yang menggabungkan berbagai fakta dan bukti tidak langsung yang saling berkaitan sehingga membentuk rangkaian peristiwa yang utuh dan logis. Hal ini sejalan dengan asas corroborating evidence, di mana setiap alat bukti memperkuat dan mendukung keberadaan alat bukti lainnya. Secara formal, dengan racun sebagai instrumenta delikti dan racun tersebut dimasukkan ke dalam gelas minuman korban, tidak harus ada saksi yang melihat secara langsung tindakan memasukkan racun tersebut. Mencurigakan dari seseorang saat menguasai minuman tersebut. Jika jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini dapat ditemukan dengan pasti dan didukung oleh alat bukti yang sah, tersebut dapat menimbulkan keyakinan yang kuat bagi hakim antara satu fakta dengan fakta lainnya, sehingga membentuk rangkaian bukti yang logis dan saling mendukung. Seperti ini dikenal dengan istilah corroborating evidence. Artinya, bukti yang satu diperkuat oleh bukti yang lain, meskipun bukti-bukti tersebut hanyalah berupa circumstantial evidence. Dengan demikian, meskipun tidak ada saksi mata yang melihat langsung perbuatan pidana tersebut, dapat menjadi dasar yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. KUHP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada dan saksi mata bukanlah syarat mutlak dalam pembuktian tindak pidana, asalkan terdapat cukup saksi mata selama bukti-bukti lain secara meyakinkan. CCTV, pengadilan juga telah mempertimbangkan keterangan oleh judek faksi dan dikuatkan judek tulis, sehingga menghasilkan putusan dalam halaman 314 sampai 315 garing 2016 garing PN Jakarta Pusat. Pemohon PK3 menggunakan argumentasi yang frame yang benar adalah 50.810 frame sesuai dengan hasil analisa frame 50.900 memberikan keterangan ahli di depan persidangan. Jadi tidak ada perbedaan antara keterangan pixel FHD dan frame rate 20 besar Rp2.500. 2. Bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas sebagai pengadilan yang memberikan petunjuk. Pengajuan peninjauan kembali kedua sebagaimana dimaksud SEMA nomor 10 tahun 2009 Junto SEMA nomor 7 tahun 2014 apabila dalil pertentangan dua atau lebih putusan pengadilan berbeda yang didalilkan oleh pemohon PK atau terpidana tidak terbukti, maka amar putusan permohonan PK atau terpidana tersebut dinyatakan ditolak. Petunjuk Mahkamah Agung tersebut merupakan bentuk pengawasan teknis yudisial oleh Mahkamah Agung RI sebagai pengadilan negara tertinggi dari 4 lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Untuk mengatasi problem yuridis yang sangat mendasar atau menghindari kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam praktik, yang diperkuat dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 16 tanggal 15 Desember 2010 yang dalam pertimbangannya menyatakan sebagai berikut. Menimbang bahwa terkait dengan adanya surat edaran Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2009 tentang pengajuan permohonan peninjauan kembali yang menurut pemohon menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan tidak adil karena membuka peluang atau memperbolehkan pengajuan permohonan peninjauan kembali lebih dari sekali. Menurut Mahkamah, surat edaran tersebut adalah terkait dengan implementasi norma
yang tidak dengan sendirinya mengakibatkan norma undang-undang yang membatasi permintaan peninjauan kembali hanya satu kali bertentangan dengan konstitusi. Petunjuk Mahkamah Agung dalam surat edarannya sebagaimana didalilkan oleh pemohon yang memungkinkan permintaan peninjauan kembali lebih dari satu kali secara terbatas hanya terhadap 2 atau lebih putusan peninjauan kembali dengan objek perkara yang sama yang putusannya saling bertentangan antara satu dengan yang lain, baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana. Menurut Mahkamah adalah bentuk pengawasan teknis yudisial oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi dari 4 lingkungan peradilan yang berada di bawahnya untuk mengatasi problem yuridis yang sangat mendasar untuk menghindari kekacauan dan ketidakpastian hukum dalam praktik. Lagi pula, dalam perkara Aquo telah mengajukan compact disc berisi rekaman tayangan TV One dalam acara wawancara Karni Ilyas dengan saksi Darmawan Salihin tanggal 7 Oktober 2023 sebagai alasan bukti baru atau novum. Berdasarkan hal tersebut, 4. Berdasarkan hal tersebut, pada hakikatnya segala sesuatu yang diajukan oleh pemohon PK3 atau terpidana Yusril Kumala dalam perkara Aquo tidak dapat dikategorikan sebagai bukti baru atau novum karena video yang ada dalam compact disc nyata-nyata telah disampaikan di persidangan dan telah dikonfirmasi kebenarannya oleh saksi, ahli maupun terdakwa. Namun demikian, sekalipun majelis hakim berpendapat lain, alasan bukti baru atau novum yang diajukan dalam permohonan peninjauan kembali ketiga pun bukanlah pertentangan 2 atau lebih putusan peninjauan kembali dari pengadilan yang berbeda dengan objek perkara yang sama, maka tidak memenuhi formalitas permohonan PK lebih dari satu kali sehingga harus dinyatakan tidak lengkap dan tidak dapat diterima. Hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar. Bukti surat seperti apa? Bukan novum. Bukan. Ya, jadi bukti PK ya. Oke. Oleh karena sudah diutarakan, demikian pula termohon apabila akan mengajukan akan diberikan kesempatan yang sama. Izin yang mulia, izin bertanya. Sehubungan dengan ahli, melakukan konfrontasi antara ahli digital forensik dan pemohon dengan kami, apakah memungkinkan untuk dilakukan konfrontasi pada saat ahli digital forensik dari pemohon diajukan dengan ahli dari kami, sehingga perkara ini menjadi jelas dan tuntas yang mulia? Sekali lagi saya sampaikan bahwa berikan penilaian terhadap apa yang disampaikan oleh pemohon maupun termohon. Silakan mengajukan dengan kesempatan yang sama. Jadi sidang berikutnya adalah mengajukan ahli dan surat kita tentukan hari sidangnya, kita kembali ke hari Senin. Ya. Izin yang mulia, mohon maaf sebelumnya. Apakah pada prinsipnya kami berikan kesempatan yang sama. baik, Ya. Kami memberikan kesempatan yang sama, tentu tidak akan duduk di dalam bersama antara saksi, ahli, pemohon dengan termohon. Seperti itu nanti ditanggapi aja, ya, ditanggapi aja keterangannya, karena memang begitulah bentuknya bahwa silakan didengar kemudian ditanggapi, sebaliknya seperti itu. Jadi kita tentukan waktunya untuk pemohon dulu pada hari Senin tanggal 4. Kembali ke hari Senin ya? Ya. Kembali ke Senin kita agak padat karena seperti ini dia situasinya perkara yang kami sidangkan yang selesai dan akan dibuka kembali pada hari Senin tanggal 4 November. Para pihak hadir ya. Majes, boleh Majes yuk sedikit Majes. Majes. Terkait dengan sidang hari ini dan tadi pernyataannya bahwasannya nanti di sidang selanjutnya akan membawa berapa saksi ahli ini kira-kira? Saya kurang tahu Pintunya ya, Bang tanyakan Farah. aja ke pengacara saya kalau Ya, menurut kira-kira pengacaranya gimana untuk nanti menghadirkan saksi ahli kata dia? Ya, hari Senin itu kita menghadirkan ahli ya. Mungkin kita hari Senin 3 orang ahli lah yang kita mau hadirkan. Mudah-mudahan bisa selesai di hari Senin. Mudah-mudahan, tapi kayaknya enggak. Karena dalam dalam persidangan itu mungkin panjang ya. Waktunya, karena mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan dari pihak pemohon juga termohon gitu loh. Jaksa tadi sepertinya menantang nih Pak, bakal mau meminta untuk saksi ahli dari Bapak dan mereka dikonfrontasi. Mungkin tanggapan soal itu? Ya jadi gini, kalau menurut saya terserah ya ke Papa ya. Karena kan kita kan punya novum, kita ngajukan permohonan PK kita, nah kita diserahkan kepada hakim yang memfasilitasi. Jadi tergantung hakim ini ya, majelis
dan ini kan diserahkan kepada Mahkamah Agung. Selain saksi ahli, menghadirkan apa lagi nanti di tanggal 4 ini? Ahli sama kita, ahli aja. Tadi kan di dalam persidangan kayaknya itu Ada bukti suratnya. tadi di dalam persidangan jaksa sempat bilang kalau misalkan dari timnya Jessica Wongso itu memanfaatkan mau mendokumenter ice cold. Mungkin ada tanggapannya soal itu, Pak? Coba. Itu salah benar ya. Kita mana bisa intervensi itu dokumenter, itu escort itu murni mereka buat sendiri. Jadi kita nggak ada memanfaatkan itu. Dan apa yang ada di dalam itu sebenarnya apa adanya. Kalau kemudian ada pihak-pihak yang merasa dirugikan itu di luar pengetahuan kami ya. Karena memang semua sama. Pihak daripada produsernya itu untuk meminta pendapat daripada semua pihak. Kita sendiri sampai itu ditayang, kita nggak tahu apa isinya. Nah, jadi nggak mungkin. Jadi itu hanya, ya biasalah dari mereka ya. Mungkin saya tambahin sedikit, itu kan dokumenter ya. Jadi semua pihak diberikan kesempatan untuk memberikan satu masuk tanggapannya dalam persidangan yang waktu 2016. Ya, jaksa juga muncul, ya kan, timbul semua muncul, ya kan. Nah, jadi dokumenter itu melihat, dan itu juga yang jangan kita yang menilai sebagai masyarakat tuh netizen seperti apa, ya. Apalagi tadi yang lucu ya dari halaman 106. Jadi dalam persidangan 2016 itu ya bahwa Mirna meninggal itu dalam keadaan mukanya biru. Tapi dalam persidangan itu ada Bapak Hendrawan Selin menaruhkan itu foto-foto di meja majelis dengan jaksa kelihatannya merah, begitu loh. Nah, perubahan itu. Nah, tapi tetap dia bertahan bahwa itu adalah biru menjadi merah. Karena apa penjelasan biru jadi merah? Karena pada saat dokter Jaja ya diminta keterangan bahwa yang akan keracunan cyanida itu adalah akan berwarna cherry red. Nah, di yang halaman yang kita lihat 106 ini ya kan berbunyinya juga jadi cherry red ini. Jadi berubah begitu loh, dengan berubah dari dakwaan sama penjelasan waktu pemeriksaan di persidangan sama yang tadi sudah berubah lagi. Jadi memang ngototnya pada saat itu adalah tetap biru. Tetapi karena diperiksa lagi dengan pemeriksaannya si dokter Jajak bahwa matinya meninggalnya keracunan dengan cyanida itu adalah cherry red. Ada perubahan. Mungkin kalian juga pasti pada ingat lah ya waktu kejadian 2016 itu. Gitu. Jessica ada apa yang mau tanya tentang tadi? Nggak Ya. ada. Kira-kira tadi yang kita diskusi? Nggak usah itu nanti. Nanti aja. Ada sedikit tanggapan aja. Ini kan sidangnya dari pagi sampai malam nih, Kak. Mungkin ada Iya, 12 jam gitu loh ya. Ya lelah sekali ya. 13 jam. Hari yang melelahkan. Kalian juga lelah, semoga istirahat malam ini yang tenang. Nanti kita siap berjuang lagi minggu depan. Dikit kalau tanggapannya soal tadi jaksa bilang kalau CCTV tadi dibilang tidak pernah diungkapkan sebelumnya, tapi jaksa tadi bilang sebenarnya dalam persidangan tahun 2016 itu sudah diputar. Itu tanggapannya gimana deh? Kalau menurut saya yang kita temuin itu belum diputar. Berarti pernyataan dari jaksa tadi dianggap Ya nggak apa-apa, jaksa menyatakan begitu kan menyerahkan haknya dia untuk menyerahkan kepada karena majelis itu kan hanya memfasilitasi, ya kan, nggak usah kita berdebat dengan apa yang disampaikan penasihat hukum pemohon, ya inilah PK kita dengan penemuannya, terus lagi keterangan ahli kita, dia harus menerima majelis tersebut, ya, termasuk jaksa bantahannya setelah itu tanggapannya seperti apa, silakan aja, kita nggak usah berdebat, masukin. Nah, nanti penilaian itu nanti dari Mahkamah Agung, gitu loh. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih Pak, maaf Pak kita mengganggu Pak. Pak, sorry Pak, ini pintu. Nggak ada. Siap. Kita bisa jalan nggak? Boleh. Sini belok, lewat sini Pak. Kita mau ke kamar mandi dulu. Ya, kita sini ya. Kemudian